Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Fadail. Hadis-hadis mengenai keutamaan amalan. Hadis-hadis mengenai keutamaan amalan. Dan terhadap hadis-hadis ini kita sangat membutuhkannya sebagai cambuk, motivasi dan pendorong bagi kita untuk bersemangat, bergairah mengerjakan amalan. Tentunya amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik petunjuk yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk kita semua. Makanya oleh karena itu, siapapun yang ingin meniti jalan yang lurus, yang ingin selamat dunia dan akhirat, yang ingin kebaikan dunia dan akhirat, maka ikutilah petunjuk Nabi SAW. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, dia tidak akan celaka dan dia tidak akan sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, kata Allah Azza wa Jalla, itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad. Sebenar-benar ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ini telah ditinggalkan oleh Nabi SAW di bawah pelita yang terang benderang. Nabi SAW telah meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang. Saking terangnya, kata Nabi SAW, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Artinya tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak tampak, semuanya jelas. Mana petunjuk, mana kesesatan, semuanya jelas. Mana jalan ke sorga, mana jalan ke neraka, semuanya jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu pun juga jelas, kata Nabi, dan yang haram pun juga jelas. Mana yang hak, mana yang batil, semuanya jelas. Sehingga kemudian kata Nabi SAW, la yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang keluar dari petunjukku tersebut kecuali dia pasti akan binasa. Dia pasti akan celaka. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ikutilah petunjuk Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan selamat. Kita akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Nah, pagi ini insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang baru, di mana pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Keutamaan berjalan menuju masjid. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab fadlu intilaris salah ba'da salah, yaitu bab keutamaan menunggu salat. Bab keutamaan menunggu salat. Ini masih berkaitan dengan masjid. Orang-orang berjalan menuju masjid
tentunya mereka ingin mendirikan salat berjamaah di dalamnya. Dan telah kita sebutkan, jelaskan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan berjalan menuju masjid. Bahwa orang-orang yang berjalan menuju masjid, setiap langkahnya dinilai apa? Ibadah oleh Allah Azza wa Jalla, setiap langkahnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, satu langkah akan meninggikan satu derajatnya dan menghapuskan darinya satu kesalahan. Maka orang yang paling besar pahala salatnya adalah orang yang paling jauh apa? Rumahnya. Kemudian belum lagi orang yang datang ke masjid, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya apa? Hidangan. Hidangannya di mana? Hidangannya di sorga. Setiap kali dia datang, Allah siapkan hidangan. Setiap kali dia datang, Allah siapkan apa? Hidangan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang gemar berjalan menuju masjid, tentunya untuk mengerjakan salat, ya, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Ya, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an telah bersaksi bahwa hanya orang-orang yang beriman saja yang akan memakmurkan masjid. Ini kesaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah mengatakan di awal-awal surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang hanya akan memakmurkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menunggu salat. Subhanallah. Ternyata Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak saja memberikan pahala kepada kita ketika kita mengerjakan salat. Bahkan pahala itu Allah berikan mulai dari kita berwudu di rumah kita. Mulai dari kita berniat dari rumah kita, mulai dari kita berjalan menuju masjid, ya, sampai kita kembali ke rumah kita. Lihat betapa barokahnya syariat salat, betapa banyaknya keberkahan di dalam syariat salat. Ya, maka sungguh ibadah salat ini adalah ibadah yang besar di dalam Islam, ibadah yang mulia. Mulai dari rumah sampai kita kembali ke rumah, kita akan meraih pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa meruginya orang-orang yang melalaikan salat, orang-orang yang tidak salat, orang-orang yang tidak ke masjid. Berapa kebaikan yang dia lewatkan, sementara kita butuh kebaikan itu Bapak Ibu sekalian sebagai apa? Bekal kita. Sebagai bekal kita. Bapak Ibu jangan kira bahwa bekal kita ke akhirat itu adalah harta benda dunia yang sekarang ada bersama kita, bahwa jabatan yang sekarang kita duduki, bahwa popularitas yang sekarang ini kita raih. Tidak. Bekal akhirat itu adalah kebaikan, amal soleh, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan betapa butuhnya kita kepada amalan itu. Maka oleh karena itu, bagi orang-orang yang tahu keutamaan mengerjakan salat, mulai dia dari bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan sampai dia kembali lagi, dia kerjakan salat, dia tunggu salat, dia kerjakan salat sampai kemudian dia berzikir, kemudian dia kembali lagi ke rumahnya, berapa pahala yang akan dia dapat? Sungguh tidak terbayangkan oleh kita Bapak Ibu sekalian. Makanya pesan saya kepada Bapak Ibu semua dan termasuk kepada diri saya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, latih dan ajarkan mereka untuk berjalan menuju masjid, mendirikan salat berjamaah. Tanamkan kecintaan untuk mengerjakan apa? Salat berjamaah. Ya, tanamkan kecintaan kepada mereka untuk mengerjakan salat, terutama salat apa? Berjamaah. Kalau seandainya mereka sudah berusia misalkan 8, 9, 10, apalagi lewat dari angka 10, maka latih mereka, bawa mereka. Cuman Bapak Ibu ketika membawa anak-anak ke masjid, jangan lupa untuk mengajarkan apa? Adab di masjid.
Jangan cuman suka bawa anak ke masjid, kemudian habis itu anak apa? Dilepas. Atau cucu dilepas. Lah, ajarkan. Kau tahu ini rumahnya siapa? Ini tempat apa? Kau tahu? Ini adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Inilah rumah Allah Azza wa Jalla. Nah, di rumah Allah Azza wa Jalla ini ada adab-adab yang harus kau perhatikan. Sebagaimana ketika kau berada di rumah orang, di rumah pamanmu, di rumah nenekmu, di rumah ini, di rumah itu, kau harus jaga adab. Begitu pula di rumah Allah Azza wa Jalla ini. Ajarkan kepada mereka. Dan kalau kau masuk, kau baca zikir. Kalau kau masuk, dahulukan kaki kanan. Kalau kau masuk, jangan duduk salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ajarkan Bapak Ibu sekalian. Tanamkan kecintaan kepada mereka untuk apa? Untuk salat ke masjid, untuk mengerjakan salat. Bapak Ibu harus tahu, anak-anak di usia 7 tahun, dia tidak wajib mengerjakan salat. Tapi orang tua wajib untuk menyuruh. Kalau seandainya tidak dia suruh anaknya yang telah berusia 7 tahun, tidak dia suruh untuk mengerjakan salat, maka dia berdosa. Adapun salat itu sendiri bagi anak itu belum apa? Wajib. Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat, kata Nabi SAW, sementara mereka di usia 7 tahun. Kau salat. Dia salat atau tidak salat enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau seandainya tidak kita suruh, kita yang berdosa. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya agar membiasakan dia mendengarkan perintah apa? Salat. Kemudian tentunya sesekali dia salat, sesekali dia tidak akan salat, enggak ada masalah. Dan itu akan berlangsung selama berapa tahun? 3 tahun. Di usia 10 tahun Bapak Ibu, Islam mulai menyuruh kita untuk mempertegas. Kenapa? Karena dia sudah akan dekat dengan usia taklif, pembebanan syariat, di mana ketika itu buku catatannya akan apa? Akan mulai diisi. Di usia 10 tahun kalau anak tidak sholat, Nabi SAW menyuruh apa? Menyuruh memukul. Cuman memukulnya bukan memukul emosi ya, bukan memukul dengan kebencian, tidak. Tapi mungkin kita pukul dengan apa? Kita punya siwak, kemudian kita pukul telapak tangannya. Anak yang selama ini dia tahu kita sangat mencintainya, sangat menyayangi, ketika dipukul walaupun hanya dengan kayu siwak, maka itu akan mengena di mana? Di hatinya. Dia betul-betul akan memperhatikan setelah itu apa? Perkara salat. Nih abiku, dia nggak pernah memukulku, cuman sekarang dia pukul. Berarti ini perkara yang apa? Perkara yang penting dan perkara yang besar, yang tidak boleh aku apa? Aku abaikan. Wadribuhum wa hum abna'ul ashar. Pukul mereka, kata Nabi, ketika mereka telah menginjak usia berapa? 10 tahun. Karena perkara salat ini perkara yang besar Bapak Ibu. Salat adalah tiang agama. Salat adalah pembeda antara mukmin dengan kafir, dengan orang musyrik. Salat adalah ibadah yang nanti akan pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di mana? Di akhirat. Maka oleh karena itu kita akan apa? Menyia-nyiakan salat? Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan. Jadi tanamkan kecintaan kepada anak-anak kita untuk mengerjakan salat, lebih-lebih lagi apa? Mengerjakan salat berjamaah di masjid. Baik. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di antara kalian senantiasa berada dalam keadaan salat. Perhatikan, seseorang di antara kalian selalu dan senantiasa berada di dalam keadaan salat, madamatis salatu tahbisuhu, selama salat itu yang menahannya. Selama salat itu yang apa? Menahannya. Ya. Malam la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa salah. Tidak ada yang menghalanginya untuk kembali ke tengah-tengah keluarganya kecuali apa? Salat.
Saya ulangi, seseorang di antara kalian, kata Nabi SAW, selalu dan senantiasa berada dalam keadaan salat. Berada dalam keadaan apa? Salat. Selama salat itu yang apa? Menahannya. Tidak ada yang menghalanginya, mencegahnya kembali ke tengah-tengah keluarganya kecuali salat. Maka selama itu dia terhitung dalam keadaan apa? Salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, perhatikan di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa seseorang dihitung dalam keadaan salat selama salat itu yang menahannya. Bapak Ibu, mulai dari rumah, ya, mulai dari rumah berjalan menuju masjid, dan tidak ada yang membuat Bapak Ibu keluar dari rumah berjalan menuju masjid kecuali salat, maka sejak Bapak Ibu keluar dari rumah, maka itu terhitung apa? Salat. Sampai betul-betul salat itu tidak lagi menahan kita, tidak lagi membuat kita keluar, tidak lagi membuat kita apa? Tetap berada di mana? Di masjid, di tempat kita salat. Makanya oleh karena itu, seseorang ketika berjalan menuju masjid, dia harus hadirkan itu, bahwa dia telah terhitung dalam keadaan apa? Salat. Sehingga dia jaga adabnya ketika dia berjalan menuju masjid. Adabnya bagaimana, Ustaz? Menjadi apa? Haram. Kenapa? Karena dia telah masuk ke dalam ibadah apa? Salat yang sebenarnya. Maka dia tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi ngobrol. Ya, kalau sebelum salat masih boleh. Tapi kalau dia sudah takbiratul ihram, maka tidak lagi boleh. Nah, ini perbedaannya. Catatannya Bapak Ibu, dan ini penting sekali untuk Bapak Ibu camkan baik-baik. Catatannya, syarat dia terhitung dalam keadaan salat adalah bahwa salat yang membuatnya hanya salat satu-satunya, yang membuatnya keluar dari rumahnya menunggu salat sampai dia kembali kemana? Ke keluarganya. Artinya apa? Kata para ulama, seseorang ketika ingin mendapatkan keadaan terhitung dalam keadaan salat, dia harus betul-betul meneguhkan niat yang ada di dalam hatinya, bahwasanya tidak ada yang membuatnya keluar, tidak ada yang menahannya kembali ke tengah-tengah keluarganya kecuali apa? Salat. Maka Bapak Ibu hadirkan itu. Hadirkan itu. Ya. Hadirkan itu. Maka selama Bapak Ibu keluar dari rumah sampai Bapak Ibu kembali lagi ke tengah-tengah keluarga, terhitung dalam keadaan apa? Salat. Terhitung dalam keadaan salat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Bapak Ibu terhitung dalam keadaan salat, ya, sampai salat itu apa? Didirikan, sampai Bapak Ibu kembali ke tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus tahu, para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan kebaikan untuk kita semua ketika kita telah berada dalam keadaan apa? Salat. Berada dalam keadaan salat bukan berarti kita telah memulai salat, tidak. Ketika kita telah masuk saja ke dalam keadaan salat, Assalamualaikum warahmatullahi. madama fi musallahu alladhi shalla fi ma lam yuhdits. Para malaikat akan bersolat kepada salah seorang di antara kalian selama
bersolawat kepada kalian selama dia berada di tempat dia solat, menunggu solat, malam yuhdits, dan dia tidak melakukan hadas. Dan dia tidak melakukan hadas. Di sini Bapak Ibu ada dua tafsiran para ulama. Jadi pertama itu dia niat, kemudian syarat yang kedua agar dia mendapatkan keutamaan ini, dia tidak melakukan apa? Hadas. Dia tidak melakukan hadas. Ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama, malam yuhdits di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qila ma lam yuhdits hadatsan fil Islam. Ada pendapat yang mengatakan dia tidak melakukan dosa maksiat. Jadi selama dia duduk di tempat dia salat, menunggu salat, para malaikat mendoakannya, syaratnya dia tidak melakukan dosa. Emang ada orang berbuat dosa, Ustaz? Ada. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa dosa orang yang menunggu salat? Oh, atau nak ada orang kau berdosa? Ada orang yang tidak melakukan dosa, ada. Tapi ada juga orang yang melakukan dosa ketika dia menunggu apa? Salat. Contohnya apa? Contohnya misalkan dia nunggu, kalau dia misalkan sendirian, dia contohnya misalkan main handphone. Di handphone dia ngelihat misalkan aurat, atau dia mendengarkan yang diharamkan oleh Allah. Ini dia lagi nunggu salat ini. Atau kalau misalkan tidak, kalau dia rame-rame kadang-kadang apa? Menggibah. Wih, tahu enggak si anu? Si anu manganyo ternyata nyo mau dibuka aib orang. Ya. Nah, ketika orang-orang yang duduk menunggu salat ini berbuat dosa, khalas. Dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dia tidak mendapatkan apa? Keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Maka jauhi dosa dan maksiat. Bahkan di antara para ulama mengatakan di antara kesalahan dan kekeliruan menunggu salat adalah orang-orang hanyut dan sibuk dalam pembicaraan dunia. Bara jual bali yang petang je. Wah, dan patang datang uang banyak jual bali. Iko kemasan barang lu ke Jakarta lah. Ya Allah ya Rabbi. Dia mau menghadap Allah Azza wa Jalla masih saja sibuk membicarakan tentang apa? Dunia. Seharusnya Bapak Ibu, ketika kita telah bersuci, berwudu dari kantor kita kah, dari rumah kita kah, hadirkan di dalam dada kita ini bahwasanya kita akan menghadap siapa? Allah. Maka sejak itu lupakan atau tinggalkan sejenak sesaat urusan dunia kita. Sejak itu tinggalkan sesaat urusan dunia kita. Fokuskan perhatian kita untuk menghadap Allah. Ini saya akan menghadap Allah, saya mau menyampaikan apa nih? Saya mau munajat apa nih sama Allah Azza wa Jalla? Saya mau minta apa nih sama Allah? Saya mau mengadukan apa ini kepada Allah Azza wa Jalla? Makanya Bapak Ibu sekalian, salaf dahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka kadang-kadang saking hadirnya perasaan mau menghadap Allah itu, ketika mereka bersuci mereka menangis. Lalu ditanya sama sahabatnya, kenapa kau menangis? Aku akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah dia menerimaku atau dia menolakku? Karena diriku banyak dosa, banyak salah. Sama kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika dipanggil sama atasan untuk menghadap, kalau kita banyak salah, takut atau enggak? Awak lah, bisa kita bayangkan gitu. Dia awakku karaju kadang salah-salah, bonus lah banyak dia gia. Aku kena panggil kayak kena berang awak aja. Ada ketakutan. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan, yang menciptakan kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang menjaga memelihara kita dengan berbagai nikmatnya, sekarang memanggil kita. Tidakkah ada perasaan takut? Atau kalau seandainya kita alhamdulillah telah apa? Telah menunaikan kewajiban kita, kita memiliki perasaan alhamdulillah dipanggil sama Allah. Anda mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah kebahagiaan yang besar menghadap Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu,
ada dua mauqif, tempat berdiri yang paling agung, di mana manusia berdiri di tempat itu. Dan Bapak Ibu harus ketahui itu. Dua tempat berdiri yang paling besar, yang paling agung, di mana manusia berdiri di tempat itu. Pertama ketika dia salat, kedua nanti di akhirat ketika dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dua tempat berdiri ini disebut tempat berdiri yang paling agung dan paling besar? Salat, Bapak Ibu berdiri di hadapan siapa? Allah. Nanti di akhirat Bapak Ibu betul-betul berdiri benaran di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selamatnya nanti kita berdiri di hadapan Allah di akhirat ditentukan oleh baik buruknya kita berdiri di dunia di dalam keadaan salat. Kalau seandainya dalam keadaan salat kita berdiri dalam keadaan salat tidak baik, maka jangan pernah harap nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla semuanya akan baik-baik saja. Makanya oleh karena itu, hadirkan perasaan itu. Saya akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya akan menemui raja di raja. Saya akan menemui penguasa jagat raya. Saya harusnya memberikan apa? Ta'zim, rasa pengagungan, rasa pemuliaan, dan kemudian sekaligus rasa apa? Rasa takut. Ini yang pertama Bapak Ibu, selama dia tidak melakukan apa? Dosa. Yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qila ma lam yuhdits hadatsan yunkidul wudu. Selama dia tidak melakukan hadas, maknanya selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas yang membatalkan apa? Wudu. Kalau batal wudunya, khalas, maka batal keutamaan tadi. Kenapa? Batal wudu, batal salat. Dan ketika kita tidak dalam keadaan salat, kita tidak dapat apa-apa. Maka ini pun juga menunjukkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya menjaga apa? Wudu. Jaga wudu Bapak Ibu semua. Ya, jaga wudu. Kalau bisa jaga wudu, jaga wudu. Nabi SAW mengatakan, la yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Satiuk lapeh wudu, satiuk lapeh wudu, satiuk lapeh apa? Wudu. Dan kalau bisa setiap kali berwudu salat, setiap kali berwudu apa? Salat. Kalau bisa. Salat apa Ustaz? Salat yang dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya salat yang dituliskan oleh Allah salat duha, ya sudah kerjakan salat duha. Kalau seandainya yang dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla adalah salat sunat wudu, ya sudah salat sunat wudu. Kalau tidak ada, ya sudah salat sunat mutlak. Bapak Ibu dengar Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Siapa yang sangka budak berkulit hitam yang beriman kepada Rasulullah SAW kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar, ternyata Nabi SAW mengabarkan berita gembira, berita yang mungkin tidak ada berita yang lebih menggembirakan selain daripada berita itu, yaitu apa? Kata Nabi SAW kepada Bilal, sesungguhnya aku mendengar hentakan sendalmu di sorga. Aku mendengar bunyi hentakan sendalmu di sorga. Subhanallah. Ini pun juga memberikan pelajaran. Pelajaran apa Bapak Ibu? Rasul memperhatikan sahabat. Sampai bunyi hentakan sandal kawannya saja apa? Nabi tahu. Jalan mau dia itu tuh bunyi sandal mau itu tuh sandal Bilal itu. Dia sedang berjalan menuju situ. Kita jangan bunyi sandal kawan lapas nak tahu ada. Jangan ke bunyi sandal. Kawan kelaparan aja, kawan butuh bantuan saja kita tidak tahu. Kawan lah manggege, sakit. Kita tidak tahu. Ya. Subhanallah. Jangan ke bunyi apa? Sandal. Kaum muslimin muslimat harus memiliki kepekaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Sehingga dia bisa tunaikan kewajibannya, dia bisa tunaikan hak saudaranya. Tapi kalau tidak peka, dia nggak akan bisa menunaikan hak dan kewajiban. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang paling kau harapkan di dalam Islam ini yang akan membawamu ke surga, menyelamatkanmu dari neraka? Kata Bilal, nggak ada ya Rasulullah, semuanya ku harapkan. Hanya saja ya Rasulullah satu,
Tidaklah aku berhadas kecuali aku bersuci, berwudu, lalu aku kerjakan salat yang dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk. Maka kerjakan salat Bapak Ibu semua. Ya, afwan, jaga wudu, kemudian kalau bisa kerjakan salat, kerjakan salat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dua pendapat ini digabungkan oleh para ulama. Ketika kita ingin didoakan oleh para malaikat selama kita keluar dari rumah kita, selama kita menunggu salat, sampai salat didirikan, sampai kita kembali ke rumah kita. Ketika kita ingin mendapatkan ini, maka ada tiga yang harus Bapak Ibu perhatikan. Pertama, niat. Saya ulangi, niat. Bulatkan niat. Jangan separuh-separuh niat. Ya wak salat, sekalian mencari orang siar, kasih awak bisa berhutang aja. Ya. Lah, niatkan semuanya untuk, tidak ada yang membuat kita keluar, tidak ada yang menahan kita kecuali salat. Tidak ada yang membuat kita, mencegah kita kembali kepada keluarga kita kecuali apa? Salat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jangan lakukan dosa. Jangan lakukan apa? Dosa. Tidak lama Bapak Ibu. Saya mau tanya, jeda antara azan dan iqamat itu berapa lama? Berapa lama Pak? 5 balik? Ada 10, ada 5 balik. Ya, kalau jurang kadang-kadang 20 lah. Kau di awak sama awak biarlah. Ada 10, ada 5 balik. Cuma 15 menit. Anggap 15 menit. Bapak Ibu zikir, Bapak Ibu doa. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak tertolak doa yang dipanjatkan antara azan dan apa? Iqamah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita ini punya banyak hajat. Kenapa tidak angkat hajat kita kepada Malikul Muluk, Raja di Raja, Allah Subhanahu wa taala? Berdoa. Ya. Hajat ingin pasangan kita diperbaiki oleh Allah, hajat ingin anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh oleh Allah Azza wa Jalla, doa sama Allah. Hajat ingin usaha kita dilancarkan oleh Allah, hajat ingin banyak, doa sama Allah Azza wa Jalla. Cuma 10-15 menit kita tahan diri kita, jangan buat dosa, dan usahakan wudu kita terjaga. Ini yang ketiga, jaga wudu. Berarti Bapak Ibu, sebelum ke masjid, kalau memang ndak ketangkas apa, ke WC lagi, supaya wudunya tetap apa, terjaga selama 20 atau 30 menit. Pergilah Bapak Ibu ke WC, ke toilet sebelum berjalan menuju masjid. Maka apabila Bapak Ibu telah lakukan ini, insya Allah keutamaan yang tadi disebutkan akan apa? Bapak Ibu dapatkan. Taib, hadis terakhir, dan ini hampir sama maknanya dengan hadis sebelumnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW akhara lailata salatil isya, akhara lailah salatil isya ila syatril lail, thumma aqbala alaina biwajhihi ba'dama shalla. Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya sampai tengah malam. Dan saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa salat Isya itu waktu yang paling afdal adalah waktunya yang diakhirkan. Dan akhir waktu salat Isya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai menjelang subuh, ada yang mengatakan sampai tengah malam saja. Kalau tengah malam, maka kemungkinannya antara jam 12, setengah 12 atau setengah 1, tergantung malam mulai dari kapan terbenamnya matahari. Kalau matahari terbenam di jam 6, subuh misalkan terbitnya matahari di jam 5, berarti tinggal bagi apa? Bagi 2. Ya. Nah, Nabi SAW mengakhirkan salat Isya sampai tengah malam. Kemudian ya, beliau menemui kami. Beliau kemudian menemui kami setelah beliau mengerjakan salat. Lalu beliau bersabda, "Shallan nas waraqadu wa lam tazalu fi salatin mundzur tadhartumuha." Kata Nabi SAW, orang-orang telah selesai mengerjakan salat dan mereka pun tidur setelah mengerjakan salat. Wa lam tazalu fi salah,
mereka senantiasa berada dalam keadaan salat sejak kalian menunggu salat itu. Jadi begini Bapak Ibu, para sahabat di awal waktu Isya mereka sudah berada di masjid, tapi Nabi SAW tidak kunjung apa? Keluar. Karena Nabi adalah siapa? Imamnya. Nabi SAW adalah imamnya. Kita kalau imam tidak datang maka langsung ada yang maju, ya, langsung ada yang maju. Kalau dahulu tidak ada yang berani maju, siapa yang mau maju? Rasulullah SAW imamnya, ya. Maka mereka tungguin sampai di antara mereka ada yang mengantuk mereka. Aku ayam tahu nak? Ya, makuk. Kemudian Nabi SAW datang, kemudian mereka berdiri, kemudian mengerjakan salat. Setelah selesai salat, Nabi menghadap kepada mereka, kemudian Nabi mengatakan, kalian dari tadi sejak menunggu salat kalian berada dalam keadaan apa? Salat. Ini Bapak Ibu dilakukan oleh Nabi untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa akhir waktu salat Isya, bahwa salat Isya itu waktu yang paling afdal adalah waktu yang terakhir. Kemudian Nabi mengatakan, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku maka aku akan perintahkan mereka mengerjakan Isya itu di waktu yang terakhir. Cuma Nabi SAW adalah orang yang sayang kepada umatnya, maka Nabi SAW tidak wajibkan kita mengerjakan Isya di waktu yang terakhir, karena akan berat, akan sulit. Kita yang bekerja seharian kemudian Isya diakhirkan, maka ini akan berat sekali. Dan imam juga diperintahkan untuk memperhatikan keadaan siapa? Keadaan makmum. Nah bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya para sahabat itu di awal waktu Isya mereka sudah duduk menunggu Isya di waktu yang terakhir, berapa lama para malaikat apa? Mendoakannya. Nah, menunggu salat di sini Bapak Ibu, ini bisa menunggu salat setelah salat, bisa salat wajib, bisa salat sunnah. Contoh misalkan Bapak Ibu masuk waktu zuhur, selesai azan Bapak Ibu salat, kemudian setelah salat sunnah qabliyah zuhur Bapak Ibu duduk, ini masuk menunggu salat. Masuk juga menunggu salat Isya setelah salat apa? Maghrib. Contohnya misalkan ada pengajian, Bapak Ibu di samping menghadiri pengajian, bulatkan niat Bapak Ibu duduk di tempat Bapak Ibu salat untuk menunggu waktu salat apa? Isya. Maka Bapak Ibu akan terus mendapatkan apa? Pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla, di antaranya doa kebaikan dari para malaikat untuk orang-orang yang menunggu apa? Menunggu salat. Nah, inilah keutamaan dari menunggu salat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya, Bapak Ibu semua, anak cucu keturunan kita, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat, mencintai salat, ya, kemudian gemar datang ke masjid. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebajikan kita kelak di akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab keutamaan salat berjamaah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.